Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih, saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal sebelum saudara mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Pertama, persiapkan diri saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan menggunakan pakaian yang tepat. Dua, pilihlah ruangan yang tepat untuk saudara dapat beribadah dengan baik. Tiga, meskipun saudara sedang menonton ibadah online ini, namun janganlah memiliki sikap hati sebagai seorang penonton, tapi milikilah sikap hati sebagai seorang penyembah yang turut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. 4. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini sampai selesai. 5. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita semua berdiri. Kita bersama mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita menenangkan diri kita untuk boleh bersaat teduh sejenak sebelum kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Dia Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang terus memegang hidup kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku
Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, walau hanya sedetik pun ya Tuhan. Sekalipun kami selalu mengecewakan Engkau ya Tuhan, Engkau selalu menolong kami ya Tuhan. Engkau selalu berada di samping kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang ya Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau layakkan dan kuduskan hati kami untuk boleh dapat layak memuji Engkau, menyembah Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Bentuk kami ya Tuhan melalui setiap firman yang ada ya Tuhan. Kiranya hidup kami ya Tuhan boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan, semakin mencerminkan diri-Mu ya Tuhan, dan menjadi kesaksian yang hidup buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan mengikrarkan 10 hukum yang pertama. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk. Mari kita terus bersyukur
Sebab Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang berdaulat di atas segalanya. Biarlah dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, hanya nama Yesus yang ditinggikan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya diceritakan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Biarlah nama Yesus disanjung di pulau-pulau, di bukit-bukit. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang maha besar. Dialah gunung batu dan perlindungan kita. Mari kita terus bersorak bagi Dia, sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya, ceritakanlah kemuliaan.
sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah kita. Mari kita terus bersandar kepada tangan Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, apapun yang sedang kita rasakan saat ini, mari kita terus bersandar kepada Tuhan kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Sebab Dia selalu menjaga kita, Dia selalu menopang hidup kita. Mari kita terus percaya dan berserah kepada Tuhan kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat
Mari kita terus bersandar kepada Tuhan kita, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh Evangelis Daud. Kepada Evangelis Daud, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh dipelihara Tuhan, berada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Sebelum kita lebih lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan dan saat ini kami akan siap untuk mendengarkannya di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, buka hati kami semua agar kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan ini. Berbicaralah kepada setiap kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri tema yaitu yang tidak biasa tetapi bermakna. Bapak Ibu kekasih Tuhan, generasi zaman sekarang biasa dikenal dengan generasi milenial, generasi Y ataupun ada yang menyebutnya dengan generasi Z. Nah, keunikan generasi ini ialah cara berpikir mereka yang di luar kebiasaan. Motivasi mereka yang bervariasi, kesukaan mereka terhadap segala sesuatu yang bersifat cepat, secara instan. Mereka suka sesuatu yang fleksibel dan kehausan. Mereka akan pengakuan dari orang lain. Nah, salah satu perbedaan dari generasi ini dengan generasi sebelumnya adalah tidak suka dengan sesuatu yang biasa atau dikenal dengan istilah anti mainstream. Generasi ini tidak menyukai sesuatu yang biasa dilakukan atau yang biasa dipakai oleh orang pada umumnya. Jadi mereka menyukai sesuatu yang tidak biasa, yang harus berbeda dari orang lain. Nah, hal yang tidak biasa pun dilakukan oleh Yesus di dalam perikop yang barusan kita baca. Tetapi ini bukan karena Yesus tidak menyukai cara penyembuhan yang dilakukannya sebelumnya. Tetapi ada satu maksud, ada satu tujuan ia melakukan demikian. Nah, waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dengan melewati Sidon. Kemudian ia menelusuri pantai timur Galilea dan tiba di daerah Dekapolis. Ini adalah wilayah orang-orang non-Yahudi. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus itu mengasihi bangsa-bangsa di luar Yahudi. Nah, setiba Yesus di sana,
Orang-orang lalu membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap. Mereka memohon kepada Yesus agar ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ini seperti cara yang dulu dipakai oleh para nabi ketika akan memberkati orang dalam nama Tuhan. Tidak dikatakan bahwa mereka memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan orang ini, melainkan hanya meletakkan tangannya atas orang itu, memperhatikan masalahnya dan menunjukkan kuasanya terhadap orang ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Yesus. Nah, kita tahu keadaan orang ini sangat menyedihkan. Dia tidak bisa mendengar sama sekali dan lidahnya kaku, tidak bisa berkata-kata dengan baik. Mengalami masalah dengan pendengaran itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Apalagi ditambah dengan dia tidak bisa berbicara dengan lancar. Akan sangat-sangat sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tidak bisa mendengar orang lain berkata apa, dan dia juga tidak bisa mengutarakan isi hatinya, perasaannya, pikirannya kepada orang lain. Ketika ia melihat orang lain mungkin tertawa dan membicarakan sesuatu, dia tidak bisa mengetahui apa yang sedang orang lain bicarakan. Barangkali orang-orang itu sedang mengejek dia atau menghina dia. Tetapi tetap dia pun tidak tahu karena ia tidak bisa mendengar. Bahkan ketika ia berbicara pun orang lain akan sangat sulit untuk memahami apa yang dia katakan. Karena dia tidak bisa berbicara dengan lancar, tidak bisa berbicara dengan baik. Jadi dia betul-betul mengalami suatu keadaan yang cukup sulit dalam hidupnya. Nah, kisah selanjutnya dari perikop inilah yang tidak biasa Yesus lakukan ketika ia bertemu dengan orang yang sakit ini. Nah, jadi apa maksud Tuhan Yesus melakukan cara penyembuhan yang tidak biasa ini? Maksud yang pertama ialah untuk menunjukkan bahwa Yesus tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Ketika Yesus berjumpa dengan orang ini, Yesus tidak langsung menjamah menyembuhkan dia. Tetapi Yesus memisahkan dia dari antara orang banyak, sehingga mereka berdua sendirian dan membuat orang itu juga merasa nyaman tanpa gangguan apapun. Nah, kalau biasanya Yesus itu melakukan mujizatnya itu di depan banyak orang, terbuka, sehingga banyak orang berbondong-bondong datang untuk melihat. Tetapi kali ini Yesus hanya berdua dengan orang yang tuli dan gagap ini, tanpa disaksikan oleh orang banyak. Dan ketika mujizat itu terjadi dan orang itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Yesus pun melarang mereka untuk menceritakannya kepada siapapun. Maksud semuanya itu ialah karena kerendahan hati Yesus. Yesus tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Yesus tidak ingin dikenal hanya sebagai seorang pembuat mujizat saja. Dan orang-orang itu lalu mengabaikan apa yang sebenarnya Yesus ingin ajarkan. Nah, siapa di antara kita yang tidak mau terkenal? Tentu kita semua mau terkenal, bahkan dikenal. Kita mau dikenal karena kemampuan kita. Kita mau dikenal karena kepandaian kita, karena apa yang kita miliki, pelayanan kita berhasil. Kita mau dikenal orang yang baik, orang yang murah hati. Banyak orang suka memamerkan kelebihan, memamerkan kemampuan mereka dengan motivasi agar dikenal, dinilai baik dan mendapatkan pujian. Mereka mau diketahui kebaikannya, atau setidaknya orang lain yang menceritakan kebaikan mereka. Nah, Allah tidak suka kita menjadi pribadi yang suka pamer. Di dalam bangsa Israel atau sejarah bangsa Israel itu pernah ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Nah, hal ini Allah lakukan sebagai bentuk hukuman Tuhan atas hidup mereka yang terlalu dalam tenggelam di dalam kehidupan dosa. Asyur hanyalah cambuk, tongkat di tangan Tuhan untuk menyatakan murka dan kemarahan Tuhan atas bangsa Israel. Asyur itu hanya alat Tuhan. Tetapi
Bangsa Asyur tidak mengetahui, mereka tidak menyadari akan hal ini. Asyur lalu menyombongkan diri, memegahkan diri seolah-olah keberhasilan mereka mengalahkan bangsa Israel dan mengalahkan bangsa Yehuda adalah karena kehebatan mereka. Di dalam Yesaya 10 ayat 15 dikatakan bahwa orang yang memegahkan diri itu dikatakan seperti kapak yang memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, dan seperti gergaji yang membesarkan diri terhadap orang yang menggunakannya. Tuhan pun marah dengan kesombongan bangsa Asyur ini, sehingga mereka dihukum oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bukankah hal yang sama kerap terjadi di dalam kehidupan kita? Kita dipakai Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Kita dipakai Allah untuk melayani Dia. Memang adalah suatu kehormatan, sebuah kehormatan. Tetapi ini bukan alasan untuk kita menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Kesombongan membuat kita tidak menyadari bahwa semua yang ada itu karena Tuhan. Semua yang kita lakukan semuanya itu dari Tuhan. Jika kita seorang pengusaha yang berhasil, itu karena Tuhan yang memberkati usaha kita. Jika karir pekerjaan kita naik, itu karena Tuhan yang mempromosikan kita. Jika kita bisa lulus dan mendapatkan nilai yang baik di dalam pendidikan kita, itu karena Tuhan yang memberikan hikmat dan kepintaran kepada kita. Kita bisa sembuh dari sakit penyakit yang kita alami, itu pun karena Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan kita. Kita bisa mendapatkan pekerjaan, itu karena Tuhan. Pelayanan kita berhasil, kita dipakai secara luar biasa, itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Nah, menjadi alat Tuhan memang suatu hal yang membanggakan, tetapi ini bukan untuk kita sombongkan. Tidak seharusnya alat memegahkan diri, seolah-olah dia bisa melakukan semuanya sendiri tanpa orang yang memakainya. Nah, Yesus tidak terancam dengan bahaya kesombongan ini, tetapi kita manusialah yang terancam. Makanya Dia memberi teladan kepada kita supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak memamerkan apa yang kita miliki. Biarlah ketika kita berbuat baik, itu bukan supaya kita dikenal oleh orang lain. Mari kita sama-sama belajar rendah hati dan berbuat baik ketika tidak ada orang yang melihat kecuali Allah yang melihat. Inilah maksud yang pertama dari mujizat yang tidak biasa Yesus lakukan ini. Kemudian maksud yang kedua ialah untuk membangkitkan dan mendorong iman orang itu. Saat itu Yesus lalu memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Ini seperti ia mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam telinga orang itu, yang menyumbat telinga orang ini. Dan lalu ia juga meludah. Dia meludah dan meraba lidah orang ini. Ini juga seperti ia melepaskan sesuatu yang mengikat lidah orang itu. Nah, secara budaya waktu itu tindakan Yesus ini bisa diterima, di mana air liur itu dipercaya dan digunakan secara medis untuk penyembuhan waktu itu. Tetapi bukan itu intinya. Yesus sedang mengkomunikasikan apa yang sedang ia usahakan dengan gerakan fisik, karena orang ini tidak bisa mendengar. Ini sebagai tanda Yesus melepaskan kuasa dari dia dan menegaskan bahwa sumber kuasa itu adalah dari Yesus. Jadi tindakan Yesus ini adalah untuk mendorong iman orang itu, untuk membangun imannya, untuk sembuh. Lalu dikatakan kemudian Yesus menengadah ke langit. Ini ia berdoa, meminta kuasa dari atas, yaitu Allah Bapa, agar orang itu mengerti bahwa kuasa itu datang dari Allah. Lalu dikatakan ia menarik nafas sebagai apa? Sebagai rasa kesedihan, rasa iba Yesus atas kesengsaraan manusia dan simpatinya terhadap orang-orang yang menderita. Ia turut merasakan kelemahan-kelemahan itu. Dan juga Yesus sadar akan banyaknya
nanti godaan yang akan dihadapi oleh orang ini. Godaan jatuh ke dalam dosa karena telinga, karena lidahnya. Setelah ia pulih, setelah ia bisa mendengar dan kemampuan bicaranya pulih. Jadi inilah maksud Yesus ketika menarik napas, yaitu rasa ibahnya, simpatinya akan orang ini. Selanjutnya, lalu Yesus berkata kepada orang itu. Dia katakan, Ephata, yang artinya terbukalah. Ini bukan kalimat seperti kalimat mantra atau sihir, tetapi ini membuktikan bahwa Yesus berkata demikian itu karena ia yang punya kuasa, ia yang punya wewenang akan segala kehidupan ini. Jadi tujuan tindakan Yesus ini ialah Yesus berusaha untuk mendorong, untuk membangun iman orang ini. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, salah satu yang membuat iman kita itu dibangunkan ialah dengan pencobaan, dengan masalah, dengan sakit penyakit. Iman kita tidak akan bertumbuh, iman kita tidak akan dibangunkan kalau keadaan kehidupan kita baik-baik saja. Membangun iman tidak cukup dengan kita berdoa, dengan kita beribadah saja. Lewat pergumulan, sakit penyakit, ujian kehidupan, iman kita akan dibangunkan, akan didorong lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Karena lewat segala hal yang kita alami itu, pergumulan itu, Allah melihat kemurnian iman kita kepadanya. Nah, apa yang kita alami saat ini? Mungkin ada begitu banyak pergumulan, masalah, ujian-ujian kehidupan yang kita alami. Mari kita senantiasa membangun kembali iman kita. Tingkatkan iman kita. Dan mari terus mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Lalu maksud yang ketiga, yaitu untuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang ada di dalam pikiran dan hati manusia. Saya baca ayat yang ke-35. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Terbuka di sini ialah kedua indera orang ini, yaitu telinganya dan lidahnya itu terbuka. Dia bisa mendengar dengan baik dan dia bisa berbicara dengan lancar ketika Yesus menjamah dan menyembuhkan dia. Ini bukti bahwa Yesus adalah Mesias itu, seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di mana dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 berkata, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Jadi yang bisa melakukan seperti yang Yesaya nubuatkan ialah hanyalah Mesias. Mesias yang akan melepaskan manusia dari hukuman dosa dan memberi pengharapan kepada manusia. Yesus datang untuk membebaskan dan untuk melepaskan manusia dari keterikatan akan dosa. Bahkan segala hambatan-hambatan yang ada dalam pikiran, dalam hati manusia yang menghalangi dia datang kepada Tuhan, itu akan disingkirkan oleh kuasa Tuhan. Nah, apa sih yang menghambat hati dan pikiran manusia itu untuk datang kepada Tuhan? Itu bisa kesibukan kita, itu bisa pekerjaan kita, hobi kita, kesenangan kita, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keinginan kita. Apa yang menghambat hati dan pikiran kita selama ini? Sehingga kita tidak bisa mendengar akan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa mendengar firman Tuhan. Dan apa yang menghambat kita? Sehingga kita tidak bisa berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Mungkin saat ini kita bisa melihat, tetapi kita tidak bisa mendengar.
Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, menolong kehidupan kita, memberkati kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa mendengar ketika Ia berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Dan kita pun bisa melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Tetapi kita tidak bisa berbicara kepada Tuhan lewat doa kita. Dan bersyukur senantiasa kepadanya. Nah, apakah kita mau menyingkirkan segala sesuatu yang menghambat kita datang kepada Tuhan? Jika kita mau diubah dan dipulihkan oleh Tuhan, mari datang kepadanya secara pribadi, memohon pengampunannya dan pemulihan dari Tuhan, agar hati dan pikiran kita terbuka, telinga kita dibuka untuk selalu mendengar firman Allah, dan mulut kita dibuka untuk selalu berdoa, memuji dan memberitakan tentang Tuhan. Ini tujuan ataupun maksud dari mujizat yang tidak biasa Yesus lakukan ini. Kemudian alasan yang terakhir, maksud dari mujizat yang Yesus lakukan dengan cara yang tidak biasa ini, maksud yang terakhir ialah agar Allah dipuji dan dimuliakan. Dalam ayat yang ke-37. Orang-orang yang memberitahukan dan yang mendengar kejadian ini sangat heran. Mereka takjub dan tercengang tak terhingga. Mereka begitu terpengaruh luar biasa akan peristiwa ini, sehingga mereka boleh berkata, Ia melakukan dan menjadikan segala-galanya dengan sangat baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang disembuhkan ini tidak mungkin diam dan tidak dapat menahan mulutnya untuk menceritakan akan hal ini. Meski dilarang, ia tetap menceritakan kejadian ini kepada orang lain. Karena setelah sekian lama ia tidak bisa berbicara, pasti ia akan pergi untuk menceritakan kejadian ini. Dan hatinya pun terbuka kepada Yesus. Ini terlihat dari kesaksiannya kepada orang banyak. Mulutnya itu tidak henti-hentinya untuk membicarakan tentang kuasa dan karya Yesus yang dia alami. Nah, kehidupan kekristenan itu tidak bisa lepas dari yang namanya puji-pujian. Di dalam segala sesuatu, di dalam segala waktu, tempat dan keadaan, orang Kristen itu harus senantiasa memuji Tuhan. Pujian itu tidak boleh dibatasi oleh apapun, sebab pondasi dari pujian kita kepada Tuhan bukanlah situasi dan kondisi diri kita, melainkan pribadi dan karya Allah yang maha besar. Pribadi Allah sebagai pencipta alam ini, pencipta semua manusia yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, seluruh alam semesta itu ikut memuji kebesaran Tuhan, dan seluruh suku bangsa wajib memuji namanya. Nah, kasih Tuhan yang hebat itu dia tunjukkan lewat dia mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi kita, menanggung hukuman dosa kita dan memberikan kehidupan kekal bagi kita semua. Nah, pujian kepada Allah akan tetap kita lakukan. Mesti ada larangan, mesti kehidupan kita dibatasi. Bahkan ketika kita tidak mengalami mujizat sekalipun, kita tetap memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan saat ada mujizat itu biasa. Tetapi memuji Tuhan saat tidak ada mujizat itu luar biasa. Mari kita senantiasa bersyukur karena Allah memberi kita indera pendengaran yang baik. Kita bisa mendengar, terutama kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kita. Kita juga bersyukur Allah memberi kita indera pengucapan yang baik. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbicara dengan lancar, kita bisa berdoa, menaikkan pujian kepada Allah dengan mulut kita. Untuk itu marilah kita bersama belajar memuji, menyanyikan kebesaran Tuhan dengan motivasi dan tujuan yang benar, yaitu untuk memuliakan Dia dan bersyukur senantiasa kepadanya
di dalam segala hal. Sesungguhnya Allah itu adalah Allah kita yang baik, dan kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Untuk itu pujilah Dia, muliakanlah Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Karena Ia menjadikan dan melakukan segala-galanya dalam hidup kita itu dengan sangat baik. Inilah 4 tujuan dari tindakan Yesus melakukan mujizat dengan cara yang tidak biasa ini. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, cara yang tidak biasa terkadang dipakai Allah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang berbeda dari dunia ini. Dan meskipun itu tidak biasa kita alami, meskipun itu tidak biasa kita hadapi, tetapi itu memberi makna yang luar biasa kepada pribadi kita. Tetaplah kita rendah hati dan tidak mencari pujian untuk diri kita sendiri. Mari kita terus membangun iman kita, mendorong iman kita terus maju di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, dan singkirkan segala sesuatu yang menghambat kita untuk mendengarkan perintah Tuhan. Dan pujilah Tuhan senantiasa di dalam segala keadaan hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kehidupan kita, menegur kita, menopang bahkan meneguhkan iman kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini, yang mengajar kami untuk kami tetap rendah hati, untuk kami tidak mencari kemuliaan untuk diri kami sendiri. Dan firman-Mu juga mengajar kami untuk kami tetap mendorong iman kami semakin kuat di dalam Engkau, di dalam segala sesuatu pergumulan yang kami hadapi, alami. Itu membentuk kami agar iman kami lebih sungguh-sungguh lebih dikuatkan di dalam Engkau. Dan mari Tuhan menyingkirkan segala sesuatu yang menghambat kehidupan kami untuk kami datang kepada Tuhan. Dan kami mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di dalam segala kondisi kehidupan yang kami alami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus tertanam di dalam kehidupan kami. Itu menuntun, itu mengarahkan kehidupan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saat ini pun kami datang menaikkan doa-doa kami kepadamu. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat kami yang dalam kelemahan sakit, yang terbaring oleh karena penderitaan sakit yang mereka alami. Kami memohon kekuatan dari Tuhan boleh menjamah mereka, boleh memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka di dalam mereka menghadapi sakit penyakit mereka. Kami tahu Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan terus ada bersama dengan mereka. Ajar mereka untuk selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami pun berdoa bagi jemaat Tuhan di dalam segala pekerjaan, profesi kehidupan mereka saat ini. Tuhan juga yang memberkati mereka. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan yang baik selama masa-masa ini. Kami tahu bahwa Tuhan yang akan memelihara hidup kami, memelihara umat-Mu agar tetap di dalam perlindungan, pertolongan Tuhan. Segala pergumulan yang mereka hadapi yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, mari Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Banyak terjadi masalah, kondisi-kondisi yang belum stabil di dalam pemerintahan kami. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja memulihkan bangsa dan negara kami. Karuniakan hikmat kepada para pemimpin kami, kepada presiden, kepada pemimpin-pemimpin dari pusat sampai kepada tingkat daerah. Mampukan mereka Tuhan. Mereka boleh bekerja sama dengan baik, mengemban tugas yang dipercayakan kepada mereka untuk memimpin bangsa ini kepada bangsa yang lebih baik, bangsa yang maju. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Allah kita, biarlah firman ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Kita bersyukur kemarin sudah dilangsungkan pemberkatan nikah untuk Saudara Irfan dan Saudari Queenie. Kita terus mendoakan untuk pasangan ini supaya mereka boleh hidup di dalam rumah tangga yang berdasarkan kepada firman Tuhan. Lalu kemudian tanggal 29 Oktober, kalau tidak ada keberatan dari jemaat dan semuanya persyaratan dipenuhi, maka akan dilayankan baptisan kudus untuk Saudara Stefan tanggal 29 Oktober hari Kamis di gereja. Kemudian tanggal 25 nanti yang menyampaikan firman Tuhan adalah mantan dosen Saat, yaitu Dr. Veronica J. Elbers. Beliau adalah mantan dosen misi Saat, ya. Biarlah firman Tuhan yang beliau sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saudara, mari kita boleh tetap menjaga kesehatan kita masing-masing di rumah ataupun dimanapun kita berada, sehingga kita boleh di dalam keadaan sehat berserta dengan keluarga kita semua. Demikian yang saya bisa sampaikan. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, edisi 18 Oktober 2020. Kebaktian umum online yang akan tayang di YouTube pada tanggal 25 Oktober 2020 yang akan dipimpin oleh Dr. Veronica J. Elbers. Ibadah doa online akan tayang di YouTube tanggal 22 Oktober 2020 jam 7:30 malam yang akan dipimpin oleh Evangelis Marcella.
Hai adik-adik, jangan lupa ya ikuti ibadah online sekolah minggu yang akan tayang di YouTube tanggal 18 Oktober 2020 jam 10 pagi. Jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilayani sakramen baptisan kudus bagi saudara Stefan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta James Japardi. Bagi saudara-saudari yang berencana untuk menikah namun belum mengikuti kelas bimbingan nikah, bisa langsung daftar ikut kelas bimbingan nikah yang akan dimulai pada bulan Maret 2021. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 1 Februari 2021. Kelas katekisasi akan dilayani mulai bulan Agustus 2021. Harap mendaftar secepatnya kepada Pendeta James Japardi. Doakan untuk pembangunan kelas-kelas tambahan Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar di lahan yang ada, perizinan, pelaksanaan, dan dana yang dibutuhkan. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat dan yang di pos, kami berdoa Tuhan senantiasa melindungi kita semua sehingga kita dan sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing agar pertumbuhan rohani kita tetap terpelihara dengan baik. Salam kami, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan misi dan persembahan saat malang untuk gereja kita, bisa transfer melalui nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar atau menghubungi tata usaha gereja, atau bisa juga dengan cara barcode BCA yang tertera di warta ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar yang ingin tahu info penayangan ibadah online lainnya, bisa dilihat di YouTube gereja atau bisa juga di Instagram gereja. Tuhan Yesus memberkati.